Wah, rumah Bu Laras selalu aja maling masakan ya. Baru lewat depan aja, udah bikin perut keroncongan. Bu Melia, ini cuma masak buat sore, bukan masak istimewa kok. Bawa apa tuh? Gula ayam ya? Iya, tadi nyoba rasa baru. Suami saya bilang enak, jadi saya pikir bawain aja ke Bu Laras. Siapa tahu cocok nih, ide menu catering. Aduh, makasih banyak loh, gak usah repot-repot gini. Saya mah jadi gak enak. Gak repot kok, malah senang bisa nyicipin masakan masing-masing. Bu Laras sekarang sibuk banget ya. Tiap hari mobil keluar masuk aja, pasti banyak pesanan. Alhamdulillah iya, lumayan rame. Gak nyangka juga usaha kecil ini bisa jalan sejauh ini. Enak ya, rezeki ngalir terus. Rumahnya juga kelihatan makin bagus saja sekarang. Paket baru ya? Iya, Mas Randi minta ganti, katanya biar rapi. Soalnya depan rumah sering berjemputan catering. Wah, perhatian banget ya suaminya. Jarang loh ada suami yang ngurusin kecil begitu doang. Apa sih Bu? Bisa aja. Kadang dia juga suka ngeluh kok kalau bantuan terpesanan. Tapi beruntung loh, ibu punya suami kayak gitu. Kalau saya udah mau berkali-kali sama suami saya pengen mulai usaha kecil, ujungnya disuruh diem di rumah. Katanya tunggu modal dulu. Kalau nungguin gak mulai-mulai. Mungkin waktunya aja belum pas Bu. Tapi saya yakin kalau Bu Melia mulai usaha, pasti banyak yang suka. Masakan Bu Melia tuh enak juga loh. Tapi gimana ya, di komplek ini kan udah ada yang banyak duluan. Takut dikira saingan, nanti malah salah paham. Lah, bagus kalau banyak jualan Bu. Bisa saling bantu kan? Gak usah takut saingan. Ya namanya orang Bu, kadang ngomongnya tuh suka beda sama hatinya. Saya nggak nuduh siapa-siapa ya. Cuma di komplek ini tuh suka ada aja iri sama orang yang rezekinya lancar. Namanya juga lingkungan Bu. Tapi sejauh ini saya belum pernah dengar tuh ada ngomong gitu. Ya jelas lah Bu Laras nggak pernah dengar. Soalnya mereka ngomongnya kalau Ibu lagi nggak ada. Saya aja nggak sengaja dengar kemarin pas ngarisan. Kata mereka sekarang Bu Laras udah sombong, jarang nongol kalau ada kumpulan kecil. Hah? Siapa yang ngomong gitu Bu? Bu Tifa. Ibu saya bela bisa-bisa loh. Saya bilang Bu Laras orangnya baik, gak mungkin kayak gitu. Ya ampun, makasih ya Bu udah bela saya. Ya udahlah, biar waktu aja yang nunjukin. Betul tuh, nanti juga mereka capek ngomongin. Malam ya, di rumah Bu Laras. Tadi Bu Melia datang lagi ya? Iya, bagul ayam. Katanya rasa baru. Enak loh, nanti kamu cobain deh. Ngobrol apa aja tadi? Ya soal usaha, arisan, sama kotonya ada yang ngomongin aku di belakang. Ngomongin kamu? Siapa yang bilang begitu? Ya, dia nggak bilang, tapi aku nggak ambil pusing juga. Aku ngerasa aneh. Dulu dia jarang nyapa, sekarang malah sering banget main. Kamu yakin dia tulus? Ya masa nggak tulus Mas, orang halus banget kok. Aku malah seneng loh, punya teman deket kayak begitu. Aku cuma takut kamu terlalu percaya. Orang yang terlalu manis kadang justru yang paling harus diwaspadai. Hah? Tapi nggak semua orang kayak gitu kan? Mungkin dia cuma pengen deket aja. Ya semoga aja aku salah. Aku cuma gak mau kamu disakitin. Tenang aja, aku nggak gampang percaya kok. Tapi kalau orang udah baik sama kita, masa dicurigain terus? Beberapa hari kemudian, di dapur rumah Bu Laras, ia bersantai bersama Bu Melia. Keduanya menikmati waktu luang. Wah, kue cucur buatan Bu Larasnya enak banget. Cuma rasa lama dari ibu. Karena masih suka gosong loh kalau apinya kegedean. Sebenarnya saya tuh gak enak nih ngomong gini lagi. Tapi kayaknya Bu Laras perlu tahu. Apa Bu? Ada apa lagi? Tadi pagi saya ketemu Bu Tifa depan pos ronda. Dia ngobrol sama Bu Indah. Katanya Bu Laras sekarang suka pamer omset catering. Sengaja biar orang iri. Bu Tifa lagi? Iya, saya bela lagi dong. Tapi namanya mulut orang kali ya, susah dipandekin. Padahal dulu pas saya baru mulai usaha, Bu Tifa tuh yang paling semangatin saya loh. Semoga dia cuma kelepasan aja ya Bu. Kadang kalau lagi kumpul suka kebawa suasana. Jangan terlalu masukin hati ya. Iya sih, cuma kok rasanya aneh ya. Saya sama Bu Tifa dulu kan deket banget. Kayak gak percaya aja lah dia denger begitu.
Siapa tahu emang ada salah paham. Yang penting Bu Laras sabar aja dulu. Nanti juga ketahuan kan siapa yang bener. Setelah Bu Melia pulang, Bu Laras duduk lama di dapur, pandangannya kosong. Sejak hari itu, setiap kali melihat Bu Tifa lewatnya, hatinya terasa berat. Suatu malam di ruang keluarga, Pak Randi sedang perbaiki rak televisi, sementara Bu Laras hanya duduk termenung. Kenapa sih dari tadi bengong aja? Ada yang lagi dipikirin? Cuma aneh aja, Bu Melia cerita, Bu Tifa tuh udah sering ngomongin aku. Aku dibilang suka pamer omset. Laras, kamu jangan langsung percaya omong kayak gitu. Kan udah aku bilang, kita nggak tahu bener atau enggaknya. Tapi mas, Bu Melia bilang sendiri dia denger loh. Masa dia bohong? Orang ngomong tuh bisa salah tangkep, bisa juga cuma nyari perhatian. Kamu inget nggak dulu waktu awal usaha juga ada yang ngadu-ngaduin kayak gitu? Iya, tapi kali ini beda mas. Yang ngomong katanya Bu Tifa, temen aku sendiri loh dulu. Kalau kamu yakin, ya tanya langsung baik-baik Bu Tia. Jangan cuma denger dari orang. Aku takut mas. Kalau ternyata benar dia ngomongin aku, rasanya sakit banget pasti. Kamu sekarang mau malah nyakitin diri sendiri karena omongan orang. Belum tentu bener. Aku cuma minta satu, jangan cepet kesulut. Beberapa hari berlalu, Bu Melia datang membawa mangkuk berisi sayur asam kali ini. Sore, saya bawain sayur asam nih Bu. Tadi kebanyakan masak. Sayang lah mau bacir, sekali mampir aja nih. Makasih ya Bu, repot-repot aja. Sayur asam tuh favorit saya loh. Bu, Sam tuh mau cerita lagi, biar gak ada salah paham nanti. Cerita apa lagi Bu? Bu Tifa lagi ya? Ngomongin saya lagi di belakang? Bukan, kali ini saya lihat waktu kemarin malam Jumat itu, Bu Tifa ngobrol lama sama Pak Randi di warung pojokan depan komplek. Saya lagi beli telur, terus mereka di pojok. Mereka emang kenal deket ya? Hah? Masa sih Bu? Suami saya bilang malam itu dia ke rumah Pak Yono. Saya lihat sendiri, beneran. Mereka ngobrol lama banget, ketawa-ketawa malah. Tapi mungkin cuma kebetulan kali ya. Saya sih nggak nuduh apa-apa. Cuma saya pikir Bu Laras perlu tahu aja sih. Ya ampun, saya nggak tahu Bu. Tapi kok rasanya aneh ya. Bu Tifa sekarang malah caranya apa saya juga. Jangan-jangan Bu Tifa tuh sirik karena Bu Laras sekarang sukses. Jadi deketin suami ibu. Biar ya gitu deh. Bu Laras terdiam. Dalam hatinya ada sesuatu yang mulai retak. Sejak sore itu, kata-kata Bu Melia terus terngiang. Menjelang malam, Pak Randi baru saja pulang. Mas, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh lah, kenapa? Kamu malam Jumat kemarin katanya ke rumah Pak Yono ya? Iya, nongkrong bentar, kenapa emang? Tapi kok ada yang bilang kamu ketemu sama Bu Tifa di warung? Ngobrol lama katanya, sampai ketawa-ketawa segala. Siapa yang bilang? Bu Melia, katanya dilihat sendiri. Ya ampun Laras, kamu ini kenapa sih jadi gampang percaya gitu? Tiap hari dengar dari Bu Melia, terus langsung yakin aja gitu. Dia bilang sumpah loh mas, katanya lihat sendiri. Masa sih dia bohong? Lah iya, tapi kamu dengar dulu keterangan aku nggak? Aku beneran di rumah Pak Yono, bahkan main gaple bareng. Tanya aja kalau nggak percaya. Aku cuma tanya baik-baik kok, nggak nuduh. Tapi ya gimana, semua yang dia omongin belakangan ini ternyata benar semua. Jadi kamu lebih percaya omongan dia daripada aku gitu? Bukan gitu maksudnya. Kalau emang kamu gak ketemu Bu Tifa, kenapa setiap aku bilangin dia ngomongin aku di belakang, kamu malah bela dia? Laras, kamu udah kebawa pengaruh Bu Melia. Dari awal udah aku bilang, hati-hati sama orang yang manis di depan. Sekarang kamu malah mikir yang enggak. Jadi aku disalahin sekarang. Aku cuma nanya loh, bukan nuduh. Tapi kau malah marah. Aku bukannya marah, tapi kesel. Karena kamu gak bisa bedain mana temen, mana yang bener, dan mana yang cuma nyut api. Suasana ruang makan langsung dingin. Bu Laras pergi dari meja makan. Sore itu, halaman rumah Bu Melia dipenuhi suara ibu-ibu yang sedang berkumpul. Arisan berjalan dengan ramai. Tapi di balik senyum manisnya, Bu Melia sedang menunggu momen yang ia rencanakan sejak lama. Pandangnya berpindah ke arah Bu Tifa dan Bu Laras yang duduk berseberangan. Wah, ramai banget ya hari ini. Senang deh lihat semua kumpul-kumpul lagi. Udah lama gak seramai ini. Iya,
habis pada sibuk semua. Saya aja sempat datang lagi sekarang. Iya, sibuk semua. Tapi senang bisa ketemu lagi. Bu Tifa, saya jadi inget nih. Katanya kamu sempat komentar soal usaha Bularas ya? Hah? Saya? Komentar apa maksudnya? Udah, gak usah pura-pura baik deh Bu. Saya udah tahu semuanya. Kamu sering ngomongin saya di belakang kan? Bilang saya pamer omset segala macem. Sekarang malah deketin suami saya juga diem-diem. Astaga Bularas, kamu ngomong apa sih? Saya gak pernah ngomong gitu. Apalagi deketin suami kamu. Dari mana sih kamu dapat omongan gitu? Gak penting saya tahu dari siapa. Yang jelas, saya udah paham sekarang. Selama ini kamu tuh iri. Di depan kelihatan manis, tapi di belakang nusuk. Kamu salah paham deh kayaknya. Saya gak pernah begitu, sumpah. Halah, mana ada maling aku. Kalau kau mikirnya begitu, ya udah. Saya gak bisa jelasin apa-apa lagi. Beberapa ibu lain mulai berbisik. Suasana yang tadinya hangat mulai menegang. Iya, mending kamu pulang aja sana daripada pura-pura lagi di depan orang. Oke kalau itu yang kau mau. Tapi suatu hari kau bakal nyesel percaya sama orang yang salah. Bu Tifa pun keluar. Beberapa ibu-ibu lain saling pandang. Lalu perlahan mereka pamit satu persatu. Arisan pun bubar begitu saja, menyisakan Bu Melia dan Bularas. Ya Allah Bularas, sabar ya. Saya kaget tuh tadi, kok Bu Tifa ngomongnya malah nyolot gitu ya. Padahal saya cuma naik biasa. Udahlah Bu, saya udah gak mau lagi deket-deket sama dia. Ternyata bener apa Ibu bilang dulu. Dia emang licik. Iya, orang baik kayak Bularas kayak emang suka digituin ya. Dunia tuh aneh. Yang tulus, disalahpahamin. Tapi tenang aja, masih ada saya kok di sisi Bularas. Makasih ya Bu, kalau nggak ada Ibu, saya nggak tahu harus curhat ke siapa. Iya Bu, nggak usah dipikirin. Karena biar hati tenang, kita emang harus kehilangan orang yang salah dulu. Malam itu, Bularas duduk di meja makan, wajahnya masam sambil melipat serbet. Pak Randi keluar dari kamar. Dari tadi diem aja, kenapa sih Ras? Aku pulang gak disambut, makan juga gak bareng lagi. Aku cuma males ribut. Aku cuma pengen ngobrol baik-baik. Ngobrol apa? Pasti ujung-ujungnya kau bilang Bu Tifa lagi kan? Lah, kok jadi nyerempet ke situ sih? Aku mau kita ke rumah Pak RT bentar, ada bahasa. Iuran warga. Jangan-jangan alasan aja tuh. Mau ketemu Bu Tifa di sana kan? Iya kan? Astaga Laras, kamu tuh denger Bu Melia kan? Sampai mikir sejauh gitu. Aku nggak bego Mas, aku tahu semua. Dari Bu Melia lagi kan? Udah aku bilang berkali-kali, kamu jangan cepet percaya, jangan cepet kesulut juga. Pasti aja gak denger. Kemarin katanya kamu ada ribut juga waktu arisan. Dia cuma ingetin aku berhati-hati. Begitu-begitu, di sisi aku loh. Ya ampun Ras, kamu udah gak mau dengerin siapa-siapa lagi ya sekarang. Bahkan aku suamimu loh. Aku cuma mau keluar bentar sekarang, malah nyerempet lagi ke sini. Tapi kenapa harus malam-malam? Tadi kemarin malam terus keluarnya. Gimana aku gak mikir yang lain? Kamu tuh mikirnya udah kebanyakan curiga. Ditambah lagi omongan Bu Melia. Sadar gak sih, Bu Melia itu cuma ngomporin kamu doang. Sekarang dia buat kamu curiga sama aku. Curiga? Aku cuma buka mata aja. Kamu yang berubah, bukan aku. Ya Allah Laras, kamu tuh udah kebawa omongan orang. Aku ini suamimu, bukan musuhmu. Kalau kamu ngelakuin yang aneh-aneh, aku juga gak bakal curiga. Udahlah, semuanya yang aku lakuin sekarang salah di matamu kayaknya. Di sana, aku capek. Pergi sana ke rumah Pak RT. Atau ke siapapun sana yang kau mau. Aku gak peduli lagi sekarang. Oh, jadi gitu. Kamu lebih percaya omongan Bu Melia daripada aku. Dia cuma kasih tahu apa yang kulihat. Saya ulangi. Dia cuma kasih tahu apa yang dia lihat. Kalau kamu gak salah, kenapa marah? Karena aku capek Laras, dituduh terus tanpa bukti. Aku gak tahan kalau terus begini. Ya udah kalau capek, pergi aja. Aku ini udah gak berarti kan buat kamu. Jangan ngomong gitu Laras. Udah, kamu tidur. Bularas berdiri dan masuk ke dalam kamar dengan menutup pintu dengan keras. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Bularas semakin muram. Telepon jarang berdering, dapur sepi, pesanan catering tak sebanyak dulu. Bu Melia yang berada di rumahnya menatap ke arah rumah Bularas dengan senyum samar. Udah mulai kelihatan hasilnya nih. Dulu dia sombong banget, tiap lewat depan rumah
Pasti cerita itu mulu. Kadang hidup tuh adil juga ya. Dulu dagang aku sampai gak laku gara-gara dia buka usaha. Sekarang punya dia juga udah mau bangkrut. Tapi tenang aja Bularas, aku gak benci kamu kok. Aku cuma pengen ngerasain gimana rasanya di bawah. Siang itu, Bu Melia tengah menemui sayur sambil bersenandung. Tiba-tiba Bularas datang dengan wajah murung. Saya cuma pengen ngobrol aja, udah lama gak ketemu. Pas banget, duduk ya, saya buatin teh dulu. Kamu kok kelihatan pucet nih, kenapa? Saya capek, usaha catering sekarang sepi banget, gak tahu kenapa, pelanggan pada ngejauh. Saya sama suami juga jarang ngomong, rasanya kayak rumah ini makin dingin aja. Ya ampun, kok bisa sih? Padahal catering kamu kan selalu rame. Duh, saya ikut prihatin Bularas. Kadang saya nyesel, kenapa saya bisa berubah kayak gini? Dulu saya bahagia, sekarang semuanya hancur. Sabar ya, mungkin lagi diuji aja, namanya juga hidup. Ternyata sedang di bawah. Rasanya berat banget Bu Mel. Semua orang kayak menjauh. Jangan mikir gitu Bularas, masih ada saya kok. Saya selalu ada buat kamu. Makasih Bu Melia, kamu memang teman yang baik. Ah, gak usah gitu ngomong ya. Kamu mau saya buatin minum gak? Gak usah, aku masih. Sebelum Bularas sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara desis dari arah tabung gas. Bau gas menyengat. Bruh.